Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amnah, NIM 1914245. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ulangan tengah semester yang sudah diberikan. Tidak disangka dunia akan menjadi seperti ini. Semua negara juga hampir merasakannya, terutama di Indonesia, yaitu coronavirus. Virus itu bermulai pada laporan pertama COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus ini pada 1 Desember 2019. Penyakit penular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ditemukan. Cara penyebaran virus ini, virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Lalu tertularnya virus ini saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kita juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu kita menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut kita. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala yang sangat ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Banyak sekali dampak yang dialami masyarakat dari virus ini, misalnya adanya sebuah social distancing yang mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi seperti supermarket, bioskop, dan lain sebagainya. Lalu adanya sistem lockdown yang dimana situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya dan akan membawa virus atau menularkan virus kepada yang lainnya. Karena semua negara menerapkan sistem social distancing dan lockdown, maka ada dampak yang dialami juga bagi perekonomian Indonesia, seperti berkurangnya penghasilan pada masyarakat yang pendapatannya harian. Tapi dengan adanya social distancing atau lockdown sangat berpengaruh karena social distancing tersebut mengurangi aktivitas di luar rumah, takut tertularnya virus. Kurangnya hubungan antar masyarakat, adapun yang dialami oleh perusahaan juga, perusahaan pun sulit menerima investor dari negara lain yang mengakibatkan suatu perusahaan itu mengalami penurunan dan bisa juga secara sepihak untuk mem-PHK karyawannya. Dan yang paling terimbas pada perekonomian negara ini, karena jika semakin banyaknya masyarakat yang terpapar virus corona, maka banyak juga biaya yang dikeluarkan oleh negara bagi kesehatan dan perawatan masyarakat yang terpapar virus corona. Lalu, adapun hal lainnya yang mengalami perekonomian di saat perbankan syariah sedang dalam proses yang sangat produktif, terhambatnya oleh adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga menyebabkan penurunan berbagai sektor termasuk sektor perbankan, baik itu konvensional maupun bank syariah. Dampak terhadap perbankan syariah tersendiri yaitu adanya sulitnya penyaluran kredit atau pembiayaan, dalam hal ini bank syariah maupun bank konvensional yang mengalami kondisi yang sama. Adanya penurunan kualitas aset. Jawaban pertanyaan kedua adalah bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi permasalahan ini. Lembaga keuangan syariah merupakan kebijakan ekonomi dan keuangan Islam yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Yang pertama, adanya penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Kedua, yaitu pemungutan wakaf, baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, atau lain sebagainya juga. Lalu melalui bantuan modal usaha, keunggulan untuk sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM, peningkatan literasi ekonomi juga melalui pengembangan teknologi finansial syariah.
Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.